dengan judul Muhasabah di akhir tahun. Kita ini hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mawjud. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atibba'il qulub. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mahbub wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mau'ud. Amma ba'd, faya ibadallah, ya ikhwanil muslimin al-mu'takifin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha luhur. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbudi luhur, serta kita mohon kepada Allah semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau dan para sahabat-sahabatnya yang senantiasa berbudi luhur dan senantiasa bersikap jujur. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini, izinkan khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib khususnya, marilah bersama-sama kita jangan bosan, kita jangan merasa sudah cukup bekal kita, senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menambah amal ibadah yang menjadi perintahnya dan meninggalkan setiap yang menjadi larangannya, agar kita bisa meraih derajat tertinggi di sisinya, yakni derajat orang-orang muttaqin. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Muhasabah di akhir tahun. Kita ini hidup akrab dengan dua hitungan tahun. Yang pertama tahun Hijriah, yang kedua tahun Miladiyah atau tahun Masehi, di mana hari ini kita berada di penghujung tahun Masehi 2024, sekaligus berada di penghujung bulan terakhir dalam tahun Masehi itu, yakni bulan Desember.
Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini, kalau kita perhatikan, apapun profesi kita, mungkin sebagai karyawan, mungkin sebagai pedagang, mungkin sebagai pejabat publik dan lain sebagainya, senantiasa di sana diadakan yang namanya muhasabah atau introspeksi diri, atau mungkin menengok ke belakang perjalanan setahun yang sudah kita lakukan. Tujuannya agar dalam melangkah dan menentukan perencanaan setahun ke depan yang hendak dilakukan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan berupaya agar terhindar dari berbagai macam kemungkinan buruk. Dalam tatanan kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, kita sadar betul bahwa hidup ini tidak berakhir di dunia saja, tetapi ada kehidupan setelah dunia. Minimal yang kita ketahui adalah kehidupan alam barzah atau alam kubur, dan selanjutnya kehidupan alam akhirat. Maka ketika kita hidup di dunia ini, setiap waktu harus mengadakan muhasabah, introspeksi diri, minimal setiap setahun sekali. Sebagai hamba Allah yang beriman, selama setahun ini lebih banyak mana kebaikan kita dibanding keburukan kita? Alangkah celakanya kalau setahun perjalanan hidup kita ini lebih baik atau lebih banyak keburukannya. Maka ketika itu yang terjadi, tentu kita harus waspada, kemudian menata kembali kehidupan yang lebih baik ke depan, minimal setahun yang akan datang. Kaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kita, menegur kepada kita, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi dan menerima kekalahan, lalu menjadi orang yang kalah di akhir kehidupan kita. Kita simak dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 18, 19, 20. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang Allah panggil. Ittaqullah, Allah tekankan senantiasa bertakwalah kalian kepada Allah, takut kepada Allah. Jangan semuanya yang kita lakukan itu kita anggap baik. Jangan ketika kita bertutur kata tidak terkontrol, kita ingat semua yang kita ucapkan, setiap yang kita lakukan, Allah maha teliti, Allah maha tahu, dan Allah yang akan berikan balasannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap manusia memperhatikan apa yang sudah mereka berbuat untuk hari esok. Hari esok yang Allah maksud adalah hari setelah dunia ini, yakni di alam kubur nanti, utamanya di alam akhirat. Allah senantiasa berpesan, sudahkah kalian berbuat baik? Apakah bekal kalian sudah cukup? Apakah engkau merasa sudah banyak bekalmu untuk pulang ke kampung akhirat, atau bahkan sebaliknya? Kemudian Allah menekankan kembali, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, jangan lupa diri. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti dari apa yang telah engkau kerjakan. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, tidak menyadari hidup ini ada kehidupan setelah dunia, tidak menyadari bahwa setiap langkah kita, setiap perbuatan dan ucapan kita
Di sana ada malaikat yang mencatatnya dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Orang-orang yang lupa Allah tidak menghiraukan itu. Fa'ansahum, maka ketika orang melupakan Allah, Allah akan melupakan mereka, termasuk melupakan terhadap dirinya sendiri, sehingga ucapannya tidak terkontrol, perbuatannya tidak terfilter, dan pada akhirnya ia terjerumus dalam jurang kesesatan. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kalau engkau lupa kepada Allah, engkau dilupakan dirimu oleh Allah, maka kalian nanti akan menjadi orang-orang yang fasik. Seperti apa? Allah kemudian menjelaskan dalam ayat ke-20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama orang penghuni neraka dengan orang penghuni surga. Orang yang lupa Allah, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, orang yang lupa diri, itulah penghuni neraka. Dan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dan dia sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang dhaif, maka dia akan menjadi penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surgalah orang-orang yang meraih kemenangan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu sebelum terlambat kita evaluasi diri kita. Kalau memang merasa belum cukup bekal kita kembali kepada Allah, marilah kita benahi dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Dan kita hendaknya menjadi orang-orang yang terbaik, sebagaimana yang Rasul sabdakan, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Termasuk sebaik-baik manusia adalah orang yang Allah berikan berkah usianya, berupa panjang umurnya. Tapi umur yang panjang itu mampu mereka manfaatkan untuk maksimal dalam hal kebaikan dan takwa kepada Allah. Jangan sampai sebaliknya, wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah yang Allah berikan umur panjang, tetapi justru umur yang panjang itu mereka sia-siakan dalam kemaksiatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang mampu senantiasa berintrospeksi diri dan mampu memperbaiki diri kita ke depan, sehingga insya Allah sisa usia kita mampu kita isi dengan kebaikan dan amal solih, sehingga insya Allah kita bisa hidup istiqomah, dan kelak ketika Allah panggil ke hadratnya bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar tentu dari Allah datangnya, khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imam tayyibah سيدنا ومولانا محمد
وصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكافرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وأهلك الكفرة والظالمين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله